Seperti ketika Nabi SAW lahir, muncul bintang Ahmad yang sudah diketahui orang-orang Yahudi. Kemudian juga api Majusi, yang mana api itu beratus-ratus tahun mereka menyembahnya, tidak pernah padam, selalu dijaga. Tiba-tiba api itu padam saat kelahiran Nabi. Di langit pertama, Rasul berjumpa dengan Nabi Adam. Adam itu hijrah dari surga ke bumi, maka Rasul akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di langit kedua, berjumpa dengan Yahya ibnu Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Seolah-olah nanti setelah hijrah, engkau wahai Muhammad, engkau akan disakiti seperti dua nabi ini disakiti. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha melihat kematian suaminya berada di pelukannya. Dia tidak bisa bergerak. Apa yang harus dikatakan? Nabi sudah meninggal, sehingga Aisyah hanya berusaha teriak, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan murojaah bagaimana kisah Nabi SAW dari beliau lahir sampai beliau wafat secara ringkas. Maka kita akan bercerita tentang zaman terbaik yang pernah ada di dalam Islam. Itulah zaman di mana hidupnya Nabi SAW dan juga para sahabat beliau. Bagaimana kisah kelahirannya, bagaimana kisah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana kisah dakwahnya, bagaimana kisah Isra dan Mi'raj, kemudian hijrah Nabi sampai peperangannya, dan diakhiri dengan wafatnya Nabi SAW. Teman-temanku seiman, Nabi SAW mendapatkan gelar Abul Qasim, diambil dari putra terbesar beliau, Qasim ibnu Muhammad ibnu Abdullah. Anak laki-laki Nabi banyak, diantaranya ada Abdullah dan ada Ibrahim. Tetapi Qasim menjadi kunyah Rasul. Nabi SAW terlahir dari keluarga yang suci, mulai dari ayahandanya, kakeknya, buyutnya, sampai kepada Adam. Tidak ada yang berzina. Kata Nabi SAW, "Aku keluar dari keturunanku, nenek moyang yang semuanya menikah. Walam akhruj min sifain min waladi Adam ila an waladani abi wa ummi." Dan aku tidak pernah keluar dari sperma yang hina, sejak zaman Adam sampai ibu bapakku melahirkan aku. Artinya teman-teman, secara nasab Rasul itu terpelihara. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang terbaik dari kabilahnya. Nabi mengatakan, "Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Kinanah, anak terbaik dari turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Quraisy adalah keturunan terbaik dari kabilah Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah turunan terbaik dari Bani Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan saya, kata Nabi, orang terbaik dari kabilah Bani Hashim. Artinya secara nasab, secara kabilah dan keturunan, Rasul itu bukan orang biasa, tapi orang yang terkenal kemuliaannya dari turun-temurun. Adapun nasab Nabi SAW, ma'ruf orang tuanya, namanya adalah Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Ibundanya namanya adalah Aminah bintu Wahbin. Adapun paman-pamannya Nabi dari jalur ayahnya, ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, ada Muqawwim, ada Al-Harits, ada Ghaidak, ada Qusam, Abdul Ka'bah, kemudian Jahal atau disebut Al-Mughirah, termasuk juga Abu Lahab dan Abu Thalib. Itu paman-pamannya Nabi. Tetapi yang hidup sampai diutus Nabi dan Rasul itu cuma 4. Yang 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman adalah Abbas dan juga Hamzah. Yang kafir Abu Lahab dan Abu Thalib. Cuma bedanya Abu Lahab memusuhi Rasul, kalau Abu Thalib memperjuangkan Rasul. Ini adalah paman-paman Nabi dari jalur ayahnya. Dan tidak dikenal Nabi SAW punya paman dari ibu kecuali Abdul Yaguz ibn Wahab. Ketika ayahanda dari Nabi SAW berusia 18 tahun, ada mengatakan 15 tahun, maka kemudian ayahnya menikahi Aminah bintu Wahbin. Kemudian ketika Aminah mengandung Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan kepada Aminah,
sesungguhnya engkau telah mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin umat ini. Nanti kalau kau melahirkan anakmu, jangan lupa kau mengatakan, aku berlindung kepada zat yang satu dari setiap kejelekan orang-orang yang hasad kepadanya. Dan ketika itu Abdul Muthalib, kakeknya, bermimpi bahwa dalam mimpinya dia akan punya cucu dan disuruh untuk memberi cucunya dengan nama Muhammad. Dan belum ada orang yang namanya Muhammad kala itu. Berarti kemudian ketika Nabi SAW diberikan nama Muhammad oleh kakeknya, itulah nama pertama, di mana bayi diberikan nama Muhammad karena sebuah harapan. Muhammad itu artinya adalah kafratul hamdi, supaya banyak yang memuji. Teman-teman, saat lahirnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi sibuk di Madinah. Kenapa sibuk? Karena ketika itu muncul bintang yang disebut dengan bintang Ahmad. Dan bintang Ahmad ini hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi saja. Ketika para peramal Yahudi mereka melihat ke langit, rupanya muncul bintang yang selama ini ditunggu-tunggu. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi Madinah menggedor semua rumah di kota Madinah, khususnya rumah-rumah Yahudi. Adakah wanita yang melahirkan di malam itu? Baik Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Kunaiko, Yahudi Bani Nadir, atau Yahudi keturunan Arab. Rupanya di malam itu tidak ada satu pun wanita Yahudi yang melahirkan. Harusnya ada yang melahirkan menurut mereka, karena ini pertanda kelahiran seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu. Harusnya malam ini lahir, tapi rupanya mereka mendengar di Mekah ada orang yang lahir di malam itu, keturunan orang mulia Abdul Muthalib. Maka sedihlah orang-orang Yahudi dan menangis, dan mereka mengatakan, Zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian dari Bani Israel dan beralih kepada orang Arab. Teman-temanku seiman, Nabi SAW lahir pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, dan ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang Syiah menganggap Rasul lahir pada 17 Rabiul Awal. Adapun kemudian tahunnya, karena di zaman itu kan belum ada penanggalan, sehingga belum ada nama tahunnya. Kalau sekarang sudah ada Hijriyah, penanggalan Hijriyah itu baru dibentuk di masa Umar ibn Khattab. Sehingga kemudian untuk tahun mereka akan menasabkan kepada setiap peristiwa yang berlaku di zaman itu. Kebetulan kemudian sebelum Nabi SAW lahir terjadi perang. Penyerangan Abrahatul Asram membawa pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah akhirnya mengutus burung ababil dan menghancurkan mereka semua. Kemudian ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari setelahnya maka lahirlah Nabi. Makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah, 8, 9 atau mungkin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Teman-teman, ketika Nabi SAW lahir, banyak peristiwa dan kejadian ketika itu. Walaupun sebagian riwayat hampir semuanya lemah, tapi masalahnya banyak dicantumkan di banyak kitab-kitab sejarah. Seperti ketika Nabi SAW lahir, muncul bintang Ahmad yang sudah diketahui orang-orang Yahudi. Kemudian juga api Majusi, yang mana api itu beratus-ratus tahun mereka menyembahnya, tidak pernah padam, selalu dijaga. Tiba-tiba api itu padam saat kelahiran Nabi. Kemudian 14 tiang istana Persia tiba-tiba roboh di saat kelahiran Nabi SAW. Termasuk juga pada hari itu, langit tiba-tiba tidak bisa ditembus oleh syaitan dan jin. Langit dijaga oleh Allah karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi keanehan. Tetapi ada satu keanehan yang disebutkan Nabi SAW sendiri. Rasul menceritakan saat dia lahir, terpancar cahaya yang terbentang antara barat dan timur. Seolah-olah cahaya itu menandakan bahwa orang ini kelak akan menguasai barat dan timur. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Teman-teman, ketika Nabi SAW lahir, yang pertama kali menyusuinya tentunya adalah ibundanya Aminah. Kemudian setelah itu disusukan oleh salah seorang budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran Nabi ketika itu. Saking senangnya dia merdekakan budaknya karena mau menyusui Nabi Muhammad. Tapi siapa sangka belakangan dia adalah orang yang paling pertama memusuhi Nabi SAW. Kemudian juga teman-teman, kebiasaan bangsa Arab kala itu, mereka biasa menitipkan anak-anak mereka di kampung-kampung. Untuk apa? Pertama adalah menjaga bahasa.
karena kefasihan bahasa Arabnya kurang kalau di kota. Kemudian yang kedua, untuk kesehatan, karena khawatir di zaman itu banyak wabah, termasuk juga untuk kekuatan fisik. Jadi kalau seandainya seseorang melahirkan, maka akan dititipkan kepada badui supaya dirawat di badui. Beberapa tahun setelahnya baru dikembalikan. Lah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak wanita-wanita dari Arab Badui, khususnya dari Bani Sa'diyah, yang ketika itu memang terkenal wanita-wanitanya pandai mendidik. Dan juga kebetulan memang terjadi paceklik hebat di Bani Sa'diyah itu, sehingga orang-orang kesulitan. Akhirnya para wanita yang punya anak, maka mereka kemudian datang ke kota untuk menawarkan diri, siap menyusui anak-anak kota dengan imbalan sekian dan sekian. Subhanallah teman-teman, setiap ada wanita yang melihat bayi Nabi SAW, tidak ada yang mau. Dia lewat gitu saja. Alasannya, pertama karena Nabi ini yatim. Ayahnya meninggal ketika Rasul berada 4 bulan di kandungan ibunya. Sehingga kemudian kalau diambil, mereka tidak akan mendapatkan imbalan. Sampai akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad ini, suaminya namanya adalah Al-Harits ibnul Abil Uzza. Dialah wanita terakhir yang datang. Kenapa dia wanita terakhir yang datang? Pertama, dia ini miskin. Yang kedua, kendaraan yang ditungganginya adalah kendaraan unta yang kurus, sehingga dia tidak bisa menyusul kawan-kawannya. Jadi memang kalau dulu itu tidak pakai keledai, pakai kuda atau unta. Maka ketika sampai di kota Mekah, tidak ada satupun bayi kecuali sudah diambil, kecuali bayi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada orang yang ambil masalahnya. Sehingga akhirnya Halimah As-Sa'diyah ngomong sama suaminya, gimana ini? Ada bayi cuma satu-satunya. Akhirnya, kemudian suaminya hanya mengatakan, sudah ambil saja. Mudah-mudahan bayi ini membawa karomah dan juga kebaikan. Maka akhirnya diambil. Subhanallah, betul apa kata suaminya. Halimah ini sudah kelelahan. Kemudian dia juga menggendong bayi namanya Abdullah. Karena kurang gizi makannya, air susunya kurang bagus. Sehingga malam itu, ketika dia sudah menggendong Rasul, tiba-tiba air susunya penuh. Dan ketika Nabi SAW ditetekkan ke sebelah kiri, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tahu itu bukan hak dia, itu hak saudara sesusunya, Abdullah, anak daripada Halimah. Jadi Nabi SAW hanya mau yang sebelah kanan. Subhanallah, bayi tahu mana haknya dan mana yang bukan haknya. Akhirnya kemudian dua bayi itu gemuk. Kemudian malam itu juga mereka dapat berkah. Mereka bisa tidur sampai pagi. Akhirnya hilang capeknya. Kemudian mereka pulang. Subhanallah. Padahal kawan-kawannya sudah 2-3 hari sebelumnya mereka pulang. Tetapi ketika Rasul berada di pangkuannya, untanya yang kurus itu menjadi kuat. Kemudian sanggup berlari dan mampu mengejar teman-temannya. Dan sampai di Bani Sa'diyah duluan dibandingkan temannya. Ini adalah berkah yang luar biasa. Teman-temanku seiman. Ketika kemudian Rasul di Bani Sa'diyah, kemudian disusukan Halimah dengan saudara sesusuannya Abdullah. Setelah kemudian beberapa tahun, sekitar usia 4 tahun, tiba-tiba kemudian terjadi pembelahan dada. Jadi ketika Nabi SAW dan Abdullah, saudara sesusuannya, bermain-main bersama kambing, tiba-tiba kemudian datang 2 malaikat, kemudian memegang Rasul, membelah dada Rasul, mengambil jantung Rasul, kemudian meletakkan di bejana emas. Di situ ada air Zam-Zam, kemudian dibersihkan dan dimasukkan kembali, kemudian dijahit lagi. Dan itu adalah operasi pertama di dunia. Karena di zaman itu belum ada peralatan. Saudara sesusuannya ini ketakutan dan segera mengabarkan kepada ibunya. Akhirnya kemudian ketahuan sama Halimah bekas jahitannya. Maka ketakutanlah Halimah. Akhirnya kemudian Halimah mengembalikan Rasul kepada Aminah ibundanya. Kemudian Halimah mengatakan kepada Aminah, saya akan mengembalikan putramu wahai ibunda Aminah. Saya takut putramu kena jin katanya. Tetapi Aminah mengatakan jangan takut dari jin. Karena bayi ini saat dilahirkan terpancar cahaya begini dan begitu. Dan diceritakan mimpinya. Kemudian kata Halimah, kalau begitu kembalikan bayi itu kepadaku lagi. Biar dia bersamaku kembali. Maka akhirnya dikembalikan lagi ke Bani Sa'diyah sampai usianya 6 tahun. Ketika Nabi sudah berumur 6 tahun, namanya ibundanya kan, berpisah dengan anaknya 6 tahun. Tentu sangat rindu. Makanya oleh Halimah di usia 6 tahun dibalikkan Nabi SAW ke pangkuan ibundanya.
Akhirnya ketika di pangkuan ibundanya, Aminah ingin mengajak Rasul kecil ke Madinah dalam rangka ziarah kuburan ayahandanya Abdullah, karena ayahandanya meninggal di Madinah. Melihat kuburan ayahnya, Nabi SAW menginap beberapa malam di Madinah. Maka kemudian pulanglah Aminah bersama Rasul kecil dan juga budaknya Ummu Aiman. Tapi sayangnya di antara Mekah dan Madinah di satu tempat namanya Abwa. Rupanya Aminah ibunda Nabi sakit parah dan Allah takdirkan meninggal di Abwa. Subhanallah, Rasul menjadi yatim dari dua arah. Bapaknya meninggal, ibundanya juga meninggal. Akhirnya bahasa kita yatim piatu. Kemudian akhirnya Ummu Aiman membawa Nabi SAW pulang dan dititipkan ke kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi sayang, hanya 2 tahun Abdul Muthalib merawat Nabi SAW. Ketika usia Rasul 8 tahun, Abdul Muthalib pun kemudian meninggal. Subhanallah. Kemudian Abdul Muthalib berwasiat kepada salah satu putranya, yaitu Abu Thalib, untuk merawat cucunya Muhammad SAW. Kenapa kemudian yang dipilih oleh Abdul Muthalib itu adalah Abu Thalib? Bukankah paman Rasul ada yang kaya? Abu Lahab kaya, Hamzah. Kenapa mesti harus Abu Thalib? Karena teman-teman, Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari Abdullah. Karena Abdul Muthalib itu banyak istrinya. Jadi anak-anaknya itu satu bapak, banyak lain ibu. Lah yang satu kandung dengan ayahnya Rasul Abdullah adalah Abu Thalib. Sehingga kedekatan dengan Abdullah karena satu kandung tentu lebih dibandingkan saudara seibu lainnya. Maka Abdul Muthalib menitipkan Rasul kepada Abu Thalib, berwasiat untuk dirawat. Lah sejak itulah maka Nabi SAW berada di pangkuan Abu Thalib sampai menikah, bahkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan sampai berdakwah, yang kemudian meninggal saat pengepungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Itu pun beberapa tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Teman-temanku seiman, kemudian ketika Nabi SAW berada di rumah pamannya, karena memang Abu Thalib ini memang paling miskin sendiri, anaknya juga banyak. Tetapi Rasul sejak kecil itu memang lebih disayang oleh Abu Thalib dibanding kepada anaknya sendiri. Luar biasa perlakuan Abu Thalib kepada Nabi SAW. Wajar kalau kemudian Rasul sedih ketika Abu Thalib meninggal, karena Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ketika Nabi SAW usianya 12 tahun, Abu Thalib mengajarkan cara bagaimana menjadi seorang peniaga. Karena orang-orang Arab di kala itu, mereka para peniaga handal. Jadi masuk ke darah-darah mereka itu perdagangan, perniagaan, ilmu bisnis, dan perniagaan itu sudah mendarah daging. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlata syita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka sudah mengadakan rihlah, safar, untuk berniaga ke Yaman dan ke Syam. Jadi usia 12 tahun itu Nabi diajak oleh Abu Thalib. Tapi sayang kemudian ketika sampai di sebuah tempat, maka kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta namanya Buhairah Rahib. Pendeta ini yang mencegat kafilahnya Abu Thalib. Karena pendeta ini seorang kahin. Ada yang mengatakan seorang dukun, ada yang mengatakan dia pendeta yang paling keras di zaman itu. Sampai dia diusir dari tempatnya, kemudian hidup di padang pasir. Jadi dia ketika melihat tanda-tanda bahwa akan lewat seorang yang akan menjadi Nabi dan Rasul, jadi dia tiap hari nunggu setiap ada kafilah dari Arab. Setiap hari ditunggu sama dia. Lah ketika kemudian berjumpa dengan kafilahnya Abu Thalib, maka kemudian di stop, disuruh masuk ke rumahnya dan dijamu. Ketika betul apa yang diramalkan oleh pendeta itu, kemudian dia diperjumpakan dengan Nabi SAW. Dan ketika melihat tanda-tandanya, Buhairah Rahib yakin bahwa dia seorang Nabi. Ketika ditanya oleh Abu Thalib, bagaimana kau tahu? Kata Buhairah, kau tidak lihat, setiap dia berjalan, tidak ada satu awan pun kecuali akan menaungi di atasnya. Tidak ada satu pohon dan batu kecuali akan salam kepadanya. Sebaiknya pulang lagi ke Mekah. Jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Dikhawatirkan orang-orang Yahudi Syam tahu kalau dia calon seorang nabi, maka mereka akan membunuhnya. Akhirnya kemudian kembali lagi ke Mekah. Lah di Mekah ini, apa yang dilakukan Nabi untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib? Akhirnya dia mengikuti usia-usia sebayanya. Nabi menjadi pengembala kambing dari orang-orang kaya, maka dia akan mengambil upah dari hasil mengembalanya. Begitulah Nabi SAW mengatakan,
Ma min nabiyyin ila wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali semuanya pernah mengembala kambing. Jadi ketika dia menjadi pengembala kambing, usia sekitar 15-16 tahun, Nabi SAW itu selalu dititipi kambing. Jadi kalau umpamanya ada orang menikah, kawan-kawan yang seprofesinya diundang, tapi kadang kan bingung harus dikemanakan kambing ini. Nanti kalau ditinggal hilang, akhirnya kemudian mereka mulailah menitip kepada Rasul. Karena Rasul tidak mau hadir di pesta yang ada minuman khamar di situ, yang ada biduan-biduan wanita yang membuka aurat. Rasul tidak mau. Sehingga Rasul fokus saja menjadi pengembala kambing. Sehingga teman-temannya selalu menitipkan kambing. Subhanallah. Bukan 1-2 kambing yang dititipkan itu teman-teman, ribuan kambing. Akan tetapi apapun yang dititipkan kepada Rasul tidak ada yang hilang, tidak ada yang sakit. Justru kambingnya makin gemuk. Sehingga teman-temannya Rasul menjulukinya sebagai Shodiqul Amin. Jadi Rasul itu orangnya jujur, amanah. Itu sejak menjadi pengembala itu, kawan-kawannya selalu memuji Rasul. Sehingga akhirnya tersebarlah sifat ini kepada teman-teman yang lainnya yang bukan sebagai pengembala kambing. Ketika kemudian Nabi SAW sudah berusia 18 tahun, artinya kan sudah dewasa, mulailah Rasul menyusul teman-teman sebayanya berniaga. Rasul beralih profesi dari pengembala akhirnya jadi pedagang. Mulailah kemudian makin harum namanya, bagaimana kejujurannya dalam berniaga, bagaimana akhlaknya, dan begitu seterusnya. Sehingga terdengar kepada seorang wanita tajir, wanita miliarder, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah adalah wanita yang suci, yang sudah menutup auratnya. Padahal di zaman jahiliyah terbiasa membuka aurat, tapi Khadijah sudah pakai jilbab. Makanya orang-orang apabila keluar masuk ke rumah Khadijah, mereka mengatakan, Dakhultu minat tahirah wa kharajtu minat tahirah. Aku masuk ke rumah wanita suci dan keluar dari wanita suci. Itulah ucapan orang-orang jahiliyah kepada Khadijah. Mereka berkata seperti itu karena Khadijah sudah menutup auratnya walaupun belum masuk Islam. Nabi saja belum diutus. Akhirnya kemudian Khadijah mencoba melobi Nabi SAW untuk berniaga dengan dia dengan cara sistem mudharabah. Mudharabah itu artinya Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya. Maka setelah beberapa kali berniaga menggunakan harta Khadijah dan selalu mendapatkan keuntungan besar, Khadijah makin penasaran sama Rasul. Akhirnya kemudian Khadijah mengirim budaknya namanya Maisarah. Ini lelaki ya. Hei Masyarah, sekali-kali kau temani Muhammad itu berniaga ke Syam. Catat segala sesuatu peristiwa yang terjadi, baik sebelum berjalan, baik di dalam perjalanan, baik ketika sampai di Syam. Semuanya kamu catat sampai lagi di Mekah. Jangan ada terlewatkan catatannya. Maka akhirnya Maisarah pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khadijah. Sepanjang perjalanan bersama Nabi diperhatikan oleh Maisarah. Dan luar biasa Maisarah mencatat akhlak yang tinggi daripada Nabi SAW. Dan juga keajaiban-keajaiban selama perjalanan. Termasuk batu mengucapkan salam, awan menaungi Rasul, pohon mengucapkan salam. Sampai akhirnya Rasul berjumpa dengan seorang pendeta. Dan pendeta mengatakan bahwa temanmu ini bukan orang biasa. Dia pasti jadi seorang Nabi katanya. Makin yakin lagi Maisarah ini. Ketika dia pulang ke Mekah, diceritakan semuanya kepada Khadijah. Dari situlah kemudian tertanam benih-benih cinta Khadijah kepada Rasul SAW. Kemudian Khadijah meminta kepada Nafisah, saudarinya, untuk menanyakan kepada Nabi SAW kesiapan dia, mau tidak menikah dengan Khadijah. Tapi Nabi SAW orang yang beradab. Dia tidak lantas bilang mau. Artinya bahwa Nabi SAW itu beradab, tidak langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nafisah. Nabi mengatakan, tunggu dulu, saya punya orang tua, saya akan tanya dulu, maksudnya Abu Thalib. Akhirnya kemudian Rasul tanya kepada Abu Thalib, boleh tidak saya menikah dengan Khadijah? Kalau kata Abu Thalib jangan, maka Nabi tidak akan mau. Kalau kata Abu Thalib iya, maka Nabi terima. Itulah baktinya Nabi SAW kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib ayah angkatnya, dan Abu Thalib sudah menganggap dia sebagai putranya. Jadi tetap Rasul itu birrul walidain dengan pamannya. Subhanallah teman-teman, ketika Abu Thalib mendengar Nabi SAW dilamar oleh Khadijah, senang Abu Thalib. Kemudian mengatakan, iya, Khadijah adalah wanita yang baik-baik.
Kemudian disitulah terjadi pernikahan antara Rasul dan juga Khadijah. Inilah pernikahan pertama di tengah-tengah jahiliyah, di mana ada seseorang laki-laki menghormati seorang wanita dengan mahar yang tinggi. Nabi SAW memberikan mahar yang terbaik kepada Khadijah. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin memperlihatkan bagaimana cara memuliakan seorang wanita. Maka menikahlah akhirnya Nabi SAW dengan Khadijah. Dan Khadijah setelah menikah memberikan seluruh kekayaannya kepada Nabi SAW. Ini rumah milikmu, ini harta milikmu, ini modal milikmu. Sudah, saya jadi ibu rumah tangga saja. Masya Allah. Teman-teman, kenapa kok Khadijah sampai habis-habisan memberikan kekayaannya kepada? Karena dia tahu siapa Nabi. Walaupun belum tahu kalau dia akan jadi Nabi, tetapi tahu akhlaknya. Akhirnya kemudian betul-betul Nabi SAW mengolah harta Khadijah sebaik mungkin sehingga bertambah dan terus bertambah. Disinilah Rasul berjumpa dengan para peniaga besar, berjumpa dengan Abu Bakar, peniaga emas, berjumpa dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Disinilah kenalannya ketika menjadi peniaga besar. Dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, maka lahirlah Qasim. Tapi sayang, masih bayi, Qasim sudah meninggal. Abdullah juga lahir bayi, meninggal juga. Karena di zaman itu teman-teman, anak laki-laki adalah anak emas. Zaman jahiliyah, anak perempuan tidak dipandang oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan saking tidak dipandangnya, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Apabila dihabar gembirakan kepada mereka akan lahir anak perempuan, marah mereka, dan mereka akan menyembunyikan anak itu. Sebagian mereka dikuburkan hidup-hidup karena aib bagi mereka, sehingga anak laki-laki itu berharga. Jadi wajar Nabi SAW sedih ketika kematian Qasim dan juga Abdullah. Kalau Qasim lahir sebelum diangkat menjadi Nabi, kalau Abdullah saat baru diangkat menjadi Nabi. Lah akhirnya Khadijah melihat kesedihan Rasul. Khadijah punya budak namanya Zaid. Maka akhirnya Zaid inilah dihadiahkan kepada Rasul sebagai anak angkatnya untuk pelipur lara. Akhirnya kemudian sempat dinasabkan kepada Rasul saking cintanya dengan Zaid. Sampai Rasul pernah mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, Haza Zaid ibnu Muhammad. Anak ini namanya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat, tidak boleh menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Allah mengatakan di awal-awal surah Al-Ahzab ayat kelima, tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada bapak angkat, tetapi berikan nasab kepada bapak aslinya. Itu yang lebih adil pada sisi Allah. Akhirnya sama Rasul dibalikkan dari Zaid ibnu Muhammad menjadi Zaid ibnu Harithah. Kemudian Nabi SAW juga punya anak perempuan yang paling besar, namanya Zainab. Kemudian menikah dengan Abul As ibn Rabi'. Kemudian punya anak lagi Ruqayyah, menikah dengan Utbah. Kemudian diceraikan, akhirnya menikah dengan Utsman. Kemudian punya anak lagi Ummu Kulsum, menikah dengan Utaibah, diceraikan juga. Akhirnya dinikahi oleh Utsman juga setelah meninggalnya Ruqayyah. Dan terakhir Fatimah yang dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu anak perempuannya. Anak laki-lakinya ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan putra dari Khadijah, tapi putra dari budaknya Maria Al-Qibti. Dan itu ketika di ujung-ujung Nabi SAW berada di kota Madinah, dan di ujung-ujung akhir hayatnya dikaruniai Ibrahim. Tapi sayang 1 tahun 8 bulan Ibrahim juga meninggal. Teman-teman, ada apa? Kenapa anak-anak laki-laki Rasul tidak boleh hidup? Karena teman-teman, kebiasaan para nabi, kalau punya anak kemudian dia hidup, maka jadi nabi lagi nanti. Sementara tidak ada nabi lagi setelah Rasul, makanya anak laki-lakinya tidak ada yang hidup. Karena kebiasaan nabi, kalau punya anak kemudian hidup, itu biasa jadi nabi biasanya. Contoh Ibrahim, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak Ishak jadi nabi, kemudian Ishak punya anak Yakub jadi nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Itulah sebabnya anak-anak nabi tidak ada yang hidup sampai besar. Kalau seandainya masih hidup anak Nabi SAW, dikhawatirkan jadi nabi, dan Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Rasul. Teman-temanku seiman, jadi Nabi SAW mulai berniaga, berjumpa dengan para peniaga yang besar.
Abdurrahman ibn Auf, Utsman, Abu Bakar, dan yang lainnya. Yang kelak justru teman-teman seprofesi berniaga itu justru masuk Islam awal-awal. Kenapa? Karena mereka tahu saat berinteraksi dengan Rasul saat berniaga. Mereka tahu akhlaknya Nabi, tahu amanahnya, tahu kejujurannya, dan seterusnya. Singkat cerita, kemudian Rasul betul-betul di puncak karirnya. Kekayaannya makin melimpah, persahabatannya makin luas. Lah ketika di usia Nabi SAW ke-37 tahun, itu puncak karir beliau. Betul-betul sudah kaya raya, istri cantik, soleha, kaya, taat, anak banyak, kekayaan melimpah, orang-orang memuji dia Shodiqul Amin. Apalagi yang dicari manusia, ini yang dicari kita di dunia. Kalau kita jadi orang kaya, semua orang muji kita, kita punya istri cantik, anak-anak yang banyak, bisnis lancar, apalagi yang kita cari. Akhirnya kemudian Nabi SAW sudah mulai bosan dia melihat kondisi orang-orang Quraisy ini kok setiap hari makin rusak. Minum khamar, main perempuan di mana-mana, akidah menyembah berhala, dan begitu seterusnya. Jadi Nabi SAW berpikir, mulailah dia menyendiri dari manusia, kadang-kadang ke Musdalifah, kadang-kadang ke Mina, intinya jauh dari manusia, ingin tafakkur. Sampai pada waktunya 6 bulan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba Rasul selalu bermimpi. Mimpinya itu aneh, karena malamnya mimpi, nanti beberapa hari setelahnya jadi kenyataan, nanti mimpi lagi, beberapa hari jadi kenyataan. Jadi tidaklah Rasul mimpi kecuali menjadi kenyataan mimpinya. Akhirnya kemudian ketika usianya tepat di usia 40 tahun, Nabi SAW kemudian naik ke atas ketinggian, di mana Mekah itu di bawahnya. Disitulah ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Dari gua itu, Rasul melihat Mekah itu di bawahnya. Seolah-olah gua itu memiliki makna hissi dan juga makna maknawi. Makna hissi artinya, Nabi SAW secara fisik naik ke atas, dan dia akan dilebihkan dari semua manusia yang ada di bawahnya. Dan makna maknawi adalah artinya dakwahnya akan meliputi semua yang ada di bawahnya. Maka Nabi SAW mulailah kemudian masuk ke dalam gua itu, tepat di bulan Ramadan, membawa bekal selama 1 bulan. Tidak pernah Nabi keluar dari gua itu, tafakur saja. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, tepat di waktu subuh, maka datang Jibril. Dan sebenarnya kedatangan Jibril sudah dimimpikan oleh Nabi. Makanya Nabi tidak kaget. Datang Jibril dalam bentuk manusia yang ganteng, yang rapi, yang bersih dan harum. Tiba-tiba datang, kemudian salaman, kemudian memeluk Nabi. Kemudian kata Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi SAW memahami Iqra itu, membaca tulisan. Sementara Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Makanya Rasul dengan tegas, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. Kata Jibril, "Iqra," baca. Kata Rasul, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Akhirnya Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat suratul Alaq turun sebagai pengesahan Rasul menjadi Nabi. Kemudian Nabi SAW setelah peristiwa itu tidak pernah berjumpa dengan Jibril. Rasul bolak-balik ke gua, tidak pernah ketemu. Bolak-balik ke gua itu selama 6 bulan, tidak pernah ketemu lagi dengan orang itu. Sehingga Nabi SAW menyangka bahwa itu adalah jin atau syaitan, karena cuma sekali saja. Akhirnya kemudian setelah 6 bulan lebih, Rasul merasa sesak dadanya. Siapa yang menjumpai saya sebenarnya? Setelah 6 bulan lewat, tiba-tiba kemudian Rasul ketika berjalan ke Gua Hira, dia mendengar ada suara di atas memanggil-manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Dilihat Rasul ke kanan dan ke kiri, tidak ada apa-apa. Rupanya ketika Rasul menoleh ke atas, Rasul pun melihat ada Jibril di atas dalam bentuk aslinya. Kalau tadi di gua kan dalam bentuk jelmaan pria tampan, kalau di langit dalam bentuk aslinya Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap yang dilihat oleh Nabi terbentang dari ufuk barat sampai timur. Itu baru satu sayap saja. Bagaimana kalau 600 sayap? Sebesar apa Jibrilnya? Akhirnya kemudian Rasul ketakutan, menggigil Rasul. Akhirnya Rasul lari pulang ke rumahnya Khadijah. Sampai di rumah Khadijah dia mengatakan, "Zammiluni, zammiluni."
selimuti aku, selimuti aku. Rasul menggigil, demam. Kenapa Rasul diminta diselimuti? Karena selimut itu biasanya mengurangi rasa takut. Jadi Khadijah itu ingin mengurangi rasa takut Nabi. Diambil selimutnya, Khadijah pun ikut masuk ke dalam. Kemudian dirayu Nabi SAW, diingatkan kebaikannya. Kata Khadijah, orang sepertimu wahai suamiku, demi Allah tidak ada yang menghinakan kamu. Apa yang kau lihat peristiwa itu bukan pertanda kau akan dihinakan, tidak. Engkau ini orang baik, engkau ini kalau ngomong jujur, engkau suka menghormati tamu, engkau suka menolong orang, tidak akan terjadi apa-apa, kata Khadijah. Khadijah ini berusaha menenangkan Rasul sampai Rasul hilang takutnya. Keesokan harinya, Khadijah bawa Rasul kepada saudaranya, Waraqah ibn Nawfal. Kemudian kata Khadijah, wahai Waraqah, suamiku ini mengalami begini dan begini dari peristiwa kemarin. Apa pertandanya? Kemudian Rasul SAW menceritakan kisahnya, mulai dari Gua Hira, kemudian Jibril memeluk dia, kemudian turun surat Al-Alaq, sampai kemudian ketemu Jibril dalam bentuk asli. Kemudian mendengar itu, Waraqah bin Nawfal ketika itu kaget. Betul kau berjumpa dengan namus? Namus itu artinya makhluk yang bersayap. Iya, kata Rasulullah. Wallahi, demi Allah, kata Waraqah, namus itu pernah turun kepada Musa dan kepada Isa. Sekarang kepadamu, engkau akan jadi nabi. Demi Allah, kalau aku masih muda, kata Waraqah, ketika kaummu mengusirmu, aku yang akan membelamu. Rasul kaget. Hei Waraqah, orang sebaik aku akan diusir. Tidak ada orang yang mencela aku, kata Nabi. Semua orang mengatakan aku shadiqul amin. Apa aku akan diusir, kata Nabi. Kata Waraqah, ya, tidaklah orang yang membawa seperti yang kau bawa kecuali illa uji. Pasti disakiti, pasti akan diuji. Tapi sayang, 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia. Jadi setelah kemudian Nabi SAW diberi nasihat oleh Waraqah supaya sabar atas apa yang akan dihadapi Nabi. Nanti akan diingatkan lagi pesan Waraqah ini saat kematian Khadijah. Kemudian setelah Nabi SAW diberi nasihat, Rasul agak tenang. Tidurlah Rasul di malam hari. Ketika Nabi sedang tertidur, Jibril datang memanggil-manggil di langit, ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaghfir, wa li rabbika fasbir. Turun surat Mudassir. Terkejut Nabi karena Jibril membawakan firman Allah, ya ayyuhal mudassir, hei orang yang berselimut, kum, berdiri, fa'anzir, kau sudah boleh memberikan peringatan kepada manusia. Jadi teman-teman, apa bedanya nubuah dengan kerasulan itu? Kan diangkat jadi nabi dengan turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Diangkat menjadi rasul dengan turunnya 5 ayat surat Mudassir. Teman-teman, kalau nubuah itu belum ada perintah untuk menyampaikan risalah, hanya disuruh beriman. Tetapi kalau sudah rasul, ini bukan hanya beriman, tetapi sampaikan kepada manusia. Akhirnya mulailah Nabi SAW ketika turun ayat ini. Dia panggil Khadijah, ya Khadijah, sesungguhnya saya Rasul Allah. Kul, katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka Khadijah langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka Khadijahlah orang yang pertama kali beriman sebelum ada orang yang beriman. Belum ada laki-laki beriman, belum ada anak-anak beriman. Khadijah yang pertama kali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Teman-teman, akhirnya Khadijah yang pertama kali beriman. Kemudian diajak anak-anaknya, Ruqayyah, Zainab, semua diajak masuk Islam, termasuk kemudian budaknya Zaid ibn Harithah masuk Islam, termasuk juga Ali bin Abi Thalib yang ketika itu jadi anak angkat Rasul di usia 10 tahun itu masuk Islam. Artinya Rasul mulai dari keluarga, istrinya, anak-anaknya, anak angkatnya, budaknya, semua masuk Islam. Baru kemudian keluar berjumpa dengan Abu Bakar, akhirnya masuk Islam. Abu Bakar kemudian ngajak Utsman masuk Islam, ngajak Tolha masuk Islam, ngajak Abdurrahman ibnu Auf masuk Islam. Akhirnya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga rata-rata Islam di tangan Abu Bakar.
Dan itu berlangsung selama 3 tahun yang disebut dengan nama dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah kemudian 3 tahun lewat, maka kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk menjaharkan dakwah. Turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, peringatkan orang-orang luar dari kerabatmu. Maka Nabi SAW kemudian keesokan harinya bangkit di Bukit Safa. Dia panggil kerabatnya, "Hei Bani Hashim, berkumpullah kemari." Semua dipanggil. Awalnya Rasul tidak langsung menyampaikan tauhid, tetapi Rasul ingin meyakinkan bahwa dia masih didengar. Kata Nabi SAW, "Bagaimana pendapat kalian kalau ada tentara di belakang bukit Abi Kubais ini yang akan menyerang kalian? Apa kalian percaya dengan ucapanku?" Mereka mengatakan, "Percaya wahai Muhammad, karena kau tidak pernah berdusta." Akhirnya Nabi SAW mulai mendakwahi kerabatnya. Saat Rasul menyampaikan tauhid, mengajak manusia, rupanya di tengah-tengah kerabatnya muncul pamannya Abu Lahab. Marah-marah Abu Lahab dan mengatakan, "Ya Muhammad, alihaza jama'tana?" Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami? Saya kira untuk apa? Tabat laka sairul yaum, celaka engkau dari mulai awal sampai akhir. Celaka engkau, dicaci maki Rasul di hadapan orang. Rasul ini diam, dia berakhlak. Ini pamannya. Jangankan kepada pamannya, kepada orang lain pun Rasul tidak akan menjawab cacian dengan cacian. Dan itu adalah akhlak Nabi. Ketika Rasul diam saat dicaci maki, apakah Allah diam? Tidak, Allah tidak diam. Man adali waliyan faqad azantu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah memandangkan perang kepadaku, kata Allah. Tidak bisa Allah kemudian mengutus Jibril. Hei Jibril, sampaikan kepada Rasulku. Akhirnya Allah menitipkan wahyu kepada Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Rasul. Rasul masih sedang berdiri di Bukit Safa. Orang-orang Arab masih ada di situ, kerabat-kerabatnya. Tiba-tiba Jibril memasukkan ke dalam hati Rasul suratul Lahab. Suruh dibaca di depan manusia. Maka Rasul mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan anaknya percuma, tidak ada manfaat di hadapan Allah. Sayasla naran zata lahab. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, istrinya juga sama, Ummu Jamil. Hammalatal hatab, bawa kayu bakar ke sana dan kemari. Fi jidiha hablum min masad. Nanti di akhirat, kalung yang dia jual untuk memusuhi Nabi akan diganti dengan kalung sabut kelapa dan akan menyala di lehernya. Teman-temanku seiman, orang Arab dahulu itu, mereka tidak pernah mendengar Quran. Baru kali itulah mereka mendengarkan Quran, sehingga mereka menyangka itu syair, dan mereka terbiasa menghafal syair. Ketika Rasul menyebutkan surat Al-Lahab, karena ini pendek, terekamlah di otak-otak orang-orang yang hadir di situ. Disangka Rasul sedang bersyair. Pulanglah setelah kejadian itu, mereka pun membaca di rumah mereka tabat syada, di pasar tabat syada. Apa ndak stres Abu Lahab mendengar itu? Karena semua baca itu disangka syair. Akhirnya kemudian Arwa bintu Harbi atau Ummu Jamil kunyahnya, dia mendengar suaminya diejek dengan turunnya surat Al-Lahab. Marah dia sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawanya batu, kemudian dicarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar menyandar Ka'bah. Ingat, Ummu Jamil bukan orang biasa. Dia ini saudaranya Abi Sufyan. Abi Sufyan ini sekelas Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Bahkan dia yang memimpin orang-orang Quraisy di perang Uhud, sehingga kaum muslimin kalah. Jadi Abu Bakar dari jauh melihat, "Wahai Rasul, Ummu Jamil mengarah ke sini." Kata Rasul, "Biarkan saja dia. Engkau akan lihat sendiri, dia tak bisa melihatku," kata Nabi. Ketika Ummu Jamil sudah sampai di hadapan Rasul, kata Ummu Jamil, "Ya Abu Bakar, mana kawanmu itu?" Abu Bakar melihat Rasul. Rasul ngasih tanda saja. Kok tidak nampak dia? Itu di depannya Rasul. Kemudian kata Abu Bakar, "Wahai Ummu Jamil, mau apa kau mencari temanku?" Maksudnya Nabi SAW. Maka Ummu Jamil, dia mengatakan, "Balaghani, telah sampai kepadaku bahwa dia mencela suamiku."
Kemudian dia membaca bait syair, yang mana syairnya itu dia menyebut Muhammad itu sebagai muzammam. Muzammam itu artinya banyak celaan. Mana muzammam, katanya, sambil dia pegang batu. Kata Abu Bakar, mau apa kamu itu? Kata Ummu Jamil, kalau aku lihat akan ku lempar batu ini di mulutnya. Kurang ajar dia, katanya. Terus pergi Ummu Jamil. Kata Rasulullah, lihat wanita itu wahai Abu Bakar, dia tidak sedang mencela aku. Dia tidak menyebut Muhammad tapi muzammam. Namaku kan Muhammad, kata Nabi. Maka tersenyum Abu Bakar. Allah sudah butakan matanya, dan itu awal Abu Bakar menyaksikan mukjizat Nabi tidak bisa kelihatan. Itu mukjizat. Akhirnya kemudian permusuhan Abu Lahab dengan Ummu Jamil kepada Nabi SAW luar biasa. Bahkan Ummu Jamil ini sampai diambil kalungnya untuk dijual demi biaya ngadu domba sana sini. Jadi kalau Ummu Jamil menyakiti Rasul dengan lisannya, kalau Abu Lahab dengan fisiknya, naruh kotoran unta di depan pintu Nabi, sampai ketika Nabi SAW lihat setiap ada kotoran di depan pintu rumahnya, Nabi mengatakan, apakah begini akhlak Arab wahai saudara-saudaraku? Maka ketika itu datang Hamzah. Hamzah belum masuk Islam. Ketika Hamzah mendengar bahwa banyak kotoran di depan rumah Rasul dan itu dilakukan oleh pamannya Abu Lahab, marah Hamzah. Dia datang ke rumah Rasul, diambilnya kotoran, dicarinya Abu Lahab. Ketika sudah ketemu, diletakkan di kepalanya. Kemudian Hamzah mengatakan, hei Abu Lahab, kau jangan macam-macam dengan ponakanku si Muhammad itu, karena aku sudah mengikuti agamanya. Padahal belum. Dia pura-pura saja supaya ingin membela Nabi SAW. Karena sudah keterlaluan. Ini bukan akhlak Arab seperti ini. Tapi justru kata-kata itu menjadi sebuah kebaikan. Akhirnya apa? Hamzah masuk Islam. Makanya kalau kita mengatakan sesuatu, terkadang jadi doa. Katakan yang bagus-bagus akan jadi doa. Akhirnya kemudian permusuhan itu terus terjadi sampai pada waktunya. Kemudian Nabi SAW betul-betul diperangi oleh orang kafir Quraisy. Tampilah Abu Jahal, tampilah Umayyah, tampilah kemudian Al-Walid, macam-macam musuh Nabi SAW. Akhirnya mereka semua mulai menyakiti Rasul. Intinya bahwa mereka melakukan permusuhan kepada Nabi SAW. Dengan cara lembut tidak bisa, dengan cara kasar tidak bisa. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Nabi. Mereka ngomong kepada Bani Hashim, serahkan Muhammad kepada kami biar kami bunuh dia. Kata Bani Hashim, tidak, kami tidak akan menyerahkan orang kami. Kalau begitu, kalian akan kami keluarkan dari Quraisy, Mekah. Dan kami akan boikot semua makanan. Tidak ada yang sampai kepada kalian. Kalian tidak boleh bicara dengan kami. Kami tidak akan bicara dengan kalian. Wanita kalian tidak boleh menikah dengan laki-laki kami. Ataupun sebaliknya, diketatkan aturannya. Sehingga terjadi boikot selama 3 tahun. Sampai teman-teman, orang-orang Bani Hashim ini saking kelaparannya, mereka makan daun karena tidak ada makanan masuk. Nah, dari situlah kemudian harta Khadijah habis, harta Nabi habis, karena untuk memberikan makan Bani Hashim. Ketika terjadi pemboikotan 3 tahun lamanya, sampai akhirnya kemudian berakhir pemboikotan itu. Nah, setelah itu terjadilah Amul Husni, tahun kesedihan, karena beberapa bulan setelah pemboikotan itu Abu Thalib meninggal dunia. Subhanallah. Setelah beberapa bulan meninggalnya Abu Thalib, meninggal pula Khadijah, istri tercinta Nabi SAW. Maka semakin sempitlah dakwah Rasul, karena orang-orang itu semakin berani. 18 kabilah mengancam Rasul, jangan berdakwah, kau sudah tidak ada siapa-siapa lagi untuk melindungimu, kalau tidak kami bunuh. Akhirnya teman-teman, Rasul tidak bisa berdakwah terang-terangan, kembali ke dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Rasul hanya ngajak sebisanya saja karena sudah diancam dibunuh. Akhirnya semakin buruk suasananya. Akhirnya Rasul ingin mencari areal baru untuk berdakwah. Terpikir Nabi SAW untuk ke kota Taif. Kemudian ketika sampai di Taif, sama juga rupanya. Orang Taif tidak mau terima dakwah Rasul. Baru beberapa hari udah diusir. Lebih ganas lagi di Taif, dilempari sama batu, berdarah wajah Rasul. Perempuannya mencaci maki Rasul, anak-anaknya naruh duri di jalan. Sampai akhirnya Rasul kemudian harus tinggal di kebun kurma milik Utbah dan Saibah. Melintaslah 7 jin dari Yaman dan mendengar Rasul baca Quran. Masuk Islam jin-jin itu.
ketika orang-orang Taif tidak ada yang masuk Islam, jin pula yang masuk Islam, maka turunlah surah jin. Kemudian Rasul bisa berhasil lagi masuk ke Mekah. Ketika berhasil lagi masuk ke Mekah karena ada perlindungan dari Mut'im bin Adi. Nah setelah itu Nabi SAW tidak bisa berdakwah lagi. Sesak dada Nabi, dakwahnya ditolak, setiap berdakwah mau dibunuh. Maka dari situlah kemudian Allah mau menghibur Rasul. Terjadilah peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Namun sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasul berada di Hatim, di rumah Ummu Aiman, Jibril datang, kemudian membelah dada Nabi untuk kedua kalinya, membersihkan hatinya. Alam nasrah laka sadrak, supaya dada Nabi lebih menerima lagi kondisi yang sulit itu. Dibersihkan dadanya dari sifat hasad, dengki, marah, dendam, semua tidak ada lagi. Setelah itu kemudian diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasul mendapat pelajaran besar untuk menghadapi dakwah ke depan. Di langit pertama, Rasul berjumpa dengan Nabi Adam. Adam itu hijrah dari surga ke bumi, maka Rasul akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di langit kedua, berjumpa dengan Yahya ibnu Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Seolah-olah nanti setelah hijrah, engkau wahai Muhammad, engkau akan disakiti seperti dua nabi ini disakiti. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Yahya dipenggal lehernya, dijadikan mahar wanita pelacur. Nabi Isa diburu untuk dibunuh, kemudian Allah angkat ke langit. Maka engkau pun sama akan mengalami hal yang serupa. Orang-orang Yahudi akan berusaha menyakiti, bahkan sampai berusaha membunuhmu. Dan betul upaya pembunuhan orang kafir sudah ada, seperti perang Bani Nadir. Rasul mau ditimpakan batu dari atas rumah oleh Yahudi. Kemudian setelah perang Khaybar, Rasul diracun oleh wanita Yahudi. Dan banyak upaya pembunuhan Nabi SAW dari orang Yahudi. Jadi Rasul sudah ada gambaran kenapa diperjumpakan dengan Yahya dan Isa. Bahwa musuhnya nanti lebih berat lagi. Bukan hanya dari kafir Quraisy saja, nanti ada lagi orang Yahudi. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Seolah-olah mengatakan bahwa sebagaimana Nabi Yusuf, juga dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dihasati, dijauhkan dari ayahnya. Engkau pun sama akan diperlakukan itu dari keluargamu. Wajar Abu Lahab menyakitimu, keluargamu akan memusuhimu. Itu wajar, karena Nabi Yusuf juga seperti itu sebelumnya. Kemudian naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris, di mana Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya. Idris diangkat ke tempat tinggi, maka engkau pun akan diangkat jauh lebih tinggi dibandingkan Idris. Bukan hanya sampai di langit keempat, ke Sidratul Muntaha. Secara hissi dan maknawi, engkau akan menjadi orang mulia di tengah-tengah manusia. Naik lagi ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Harun lembut, disukai dengan Bani Israel. Maka Rasul pun harus melembutkan kembali dakwahnya, seperti lembutnya Harun kepada Bani Israel. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras wahai Muhammad, lari semua orang darimu, tidak akan menerima dakwahmu. Dapat pelajaran dakwah lagi. Naik lagi ke langit keenam, berjumpa lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang yang paling sabar dengan Bani Israel. Maka Rasul pun harus sabar menghadapi umatnya, dapat lagi kesabaran. Naik lagi ke langit ketujuh, berjumpa dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Rasul, tidak ada nabi yang mirip wajahku kecuali Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah di bumi, maka Ibrahim dia bersandar di Ka'bah malaikat Baitul Maqmur, sambil beliau dikelilingi anak-anak kecil. Dan Nabi SAW pun akan meneruskan perjuangan Ibrahim dengan memakmurkan Ka'bah dan membebaskan kota Mekah. Jadi Isra Mi'raj ini pelajaran besar. Yang tadinya Rasul sesak dadanya, turun dari peristiwa Isra Mi'raj, semangat lagi Nabi. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Sabar engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Kemudian teman-teman, 1 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun sebelum hijrah, datanglah orang-orang Madinah dari kabilah Khazraj yang haji ke Mekah. Ketika Rasul sudah tidak bisa mendakwahi penduduk Mekah, rupanya berjumpa dengan orang-orang Ansar.
12 orang dari kalangan orang-orang Khazraj. Semuanya masuk Islam. Kemudian mereka berjanji akan datang tahun depan. Maka terjadilah pembaiatan Aqabah yang pertama yang hanya 12 orang. Kemudian terjadi lagi pembaiatan yang kedua. Orang-orang Madinah datang ke Makkah yang berjumlah 73 orang. Dan ketika itu Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Diutus Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah. Akhirnya Mus'ab berhasil mengislamkan para pembesar di Madinah. Tersebarlah Islam di mana-mana. Lah ketika sahabat mereka hijrah ke Habasyah 2 kali, maka Rasul mengatakan, Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah, dan Allah sudah menentukan aku tempat untuk hijrah. Maka semua yang ada di Mekah hijrah ke Madinah. Semua yang ada di Habasyah pulang dan gabung ke Madinah. Nah, terjadilah hijrah pertama Rasul. Yang sebelumnya sahabat sudah hijrah ke Habasyah, tapi inilah Rasul pertama hijrah dari Mekah. Bayangkan, Nabi SAW ketika hijrah itu usia beliau 53 tahun. Sudah tua Rasul. Rasul tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Tiba-tiba diusir. Coba kita bayangkan. Makanya Nabi SAW sebelum hijrah, dia naik ke atas gua, ke gua Hira. Kemudian dipandangnya Mekah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Mekah, engkau tempat yang terbaik dan suci. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggalkan kamu, kata Nabi. Sedih Rasul, masa kanak-kanaknya, masa hidupnya di kota Mekah. Kemudian Rasul berangkat ke Madinah. Disinilah era baru, dan inilah kisah kedua. Hijrah Rasul berada di bulan Rabiul Awal. Pertengahan kisah. Pertama kelahiran, kedua tentang hijrah. Nah, di kota Madinah ini, karena sudah banyak pendukungnya, maka Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Beliau membangun Masjid Quba. Pondasinya dulu dibangun. Kemudian setelah beberapa hari berangkat ke Madinah. Di perjalanan Rasul singgah karena kebetulan hari Jumat. Akhirnya Rasul melaksanakan Jumat pertama kali di tengah Kubah dan Madinah. Sampai di kota Madinah, dia bangun masjidnya, disebut dengan Masjid Nabawi. Dan itulah masjid terbaik setelah Haram. Kemudian setelah Nabawi adalah Al-Aqsa. Kenapa Nabi SAW membangun masjid terlebih dahulu? Nabi SAW ingin manusia itu lebih dekat dengan Allah. Karena hanya di masjidlah orang dekat dengan Allah. Maka Nabi SAW membuat semua aktivitas semua di masjid. Ngajar di masjid, dakwah di masjid, latihan jihad di masjid, utusan kepada kabilah-kabilah di masjid. Maka kemudian Rasul mulai mempersatukan hati-hati orang Ansor dan Muhajirin. Karena gini teman-teman, namanya kan beda daerah. Ansor ini keturunannya Yaman, orangnya lembut-lembut. Nah, orang-orang Muhajirin ini asli orang Mekah, keras-keras orangnya. Nabi SAW kemudian ingin menyatukan, mempersaudarakan. Nah, dikenallah sejarah bagaimana Rasul mempersaudarakan 70 orang lebih Muhajirin dan Ansor. Sampai akhirnya kemudian setelah Rasul agak lama di kota Madinah, barulah terjadi syariat jihad. Terjadi peperangan banyak, terjadi perang Badar, perang Hunain, perang Uhud, Fathu Mekah, perang Mu'tah, perang Tabuk, macam-macam perang. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW terakhir itu di perang Tabuk. Itulah perang terakhir Nabi SAW. Karena yang dilawan bukan orang musyrik Arab. Mereka semua sudah masuk Islam. Orang-orang Yahudi Madinah juga semua sudah terusir. Mekah, Madinah sudah dikuasai. Perang Tabuk ini adalah perang kaum muslimin melawan Nasrani Romawi. Dan Allah beri kemenangan kaum muslimin. Dan ini pembahasan terakhir. Detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, dan wafat di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kisah wafatnya Rasul? Ketika Nabi SAW pulang dari Fathu Mekah, kemudian Nabi SAW naik mimbar dan turun ayat surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan Islam sebagai agama kalian. Maknanya dengan turun ayat Al-Maidah ayat 3 selesai sudah tugas Nabi. Kenapa? Rasul sudah menyampaikan risalah semuanya. Agama sudah sempurna, apalagi yang mau ditambah. Makanya kemudian beberapa hari sebelum wafatnya, Nabi mengajak para sahabat untuk berziarah ke kuburan Uhud. Rasul ingin katakan kepada para sahabat, kalaulah bukan karena Allah, kemudian mereka
kalian tidak akan seperti ini sekarang. Rasul tidak pernah melupakan jasa orang, apalagi sudah meninggal dan sangat berjasa. Makanya Rasul mengajak para sahabat ke kuburan Uhud. Kalau bukan karena Allah dan mereka, tidak mungkin Mekah jadi negara Islam, Madinah jadi negara Islam, semua orang masuk Islam. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka, Assalamu alayka ya ahlal Uhud. Keselamatan wahai bagi kalian, para syuhada Uhud. Sesungguhnya kami hanya minta kepada Allah agar Allah memaafkan diri kami dan juga kalian. Dan ingat, kami pun akan menyusul kalian, kata Rasul. Kemudian Rasul pulang. Di tengah jalan, Rasul menangis. Semua sahabat ikut menangis. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasul menangis? Kata Nabi SAW, waditu anni lakitu ikhwani. Aku rindu, ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, ya Rasul, awalaysa nahnu ikhwanuka? Rasul, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi SAW, antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, engkau semua sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ikhwani allazina amanu bi walam yaruni. Sebuah kaum datang sepeninggalku. Mereka tidak pernah melihatku, tapi beriman denganku. Aku rindu berjumpa dengan mereka. Akhirnya kemudian Rasul pulang. Rasul dalam keadaan sakit. Sampai akhirnya Rasul di rumah istrinya Maimunah. Disitulah kondisi sakit Nabi SAW semakin parah. Efek racun yang pernah dimakannya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Maimunah, wahai Maimunah, kumpulkan istri-istriku yang lainnya. Kemudian berkumpullah istri-istri Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, ikhlaskah kalian kalau seandainya malam-malam terakhirku bersama Aisyah? Kata istri-istrinya, silahkan wahai Rasul, keputusanmu ada di tanganmu. Akhirnya Rasul memanggil Abbas dan juga Ali untuk menggendongnya. Akhirnya Rasul dipapah. Ketika Rasul keluar dari kamar Maimunah ke rumah Aisyah itu, kan para sahabat nampak Rasul lagi dipapah. Tersebarlah kabar kepada sahabat seantero kota Madinah. Rasul sakit parah, Rasul sakit parah. Khawatir semua para sahabat, semua datang. Ada yang mengutus orang-orang mereka, disuruh melihat kondisi Nabi seperti apa. Akhirnya sahabat pun menunggu di Masjid Nabawi. Karena saking banyaknya sampai keluar masjid. Kemudian suara tangis kesedihan mereka sampai masuk ke kamar Aisyah. Kata Rasul, Aisyah, ada apa di luar itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mereka sahabat-sahabatmu wahai Rasul. Mereka mengkhawatirkan kamu. Akhirnya Rasul mengatakan, panggil Abbas dan Ali. Setelah datang Abbas dan Ali, kata Rasul, papah aku. Aku ingin melihat sahabatku, kata Nabi. Akhirnya kemudian Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi. Itulah kemudian Rasul dengan tertatih-tatih naik ke atas mimbar. Dan itulah khutbah terakhir Rasul. Karena setelah itu Rasul tidak pernah berkhutbah lagi. Rasul sudah meninggal. Salah satu khutbah Rasul, dia mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang dulu ku ambil hartanya, ini hartaku ambil sekarang. Siapa yang dulu pernah ku pukul pundaknya, silahkan pukul aku sekarang. Atau dulu pernah ku caci, ku rendahkan, ini kehormatanku, caci sekarang, rendahkan sekarang. Akhirnya kemudian Nabi SAW berkhutbah banyak sekali. Sampai terakhir Nabi SAW mendoakan para sahabat. Kemudian mengatakan, semoga Allah menjaga kalian, menolong kalian, melindungi kalian, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan, titipkan salamku kepada siapapun dari umatku. Teman-teman, Rasul menitipkan salam kepada kita. Makanya kisah ini sampai kepada kita. Kemudian Rasul turun dari mimbar, masuk ke rumah Aisyah. Detik-detik wafatnya, Nabi SAW pingsan berkali-kali. Sampai akhirnya ketika seluruh keluarganya berkumpul, tiba-tiba Rasul mengatakan, bisa ndak kalian semua keluar kecuali Aisyah? Karena Rasul berada di pangkuan Aisyah. Maka semua keluar keluarganya menunggu di depan pintu. Rupanya maksud Rasul itu suruh keluar karena di depan pintu rumahnya ada malaikat Jibril dan malakul maut. Jibril minta izin untuk masuk. Kemudian setelah Jibril mengucap salam dan memberitahu bahwa dia bersama malakul maut, kemudian Nabi SAW diberikan pilihan oleh Jibril. Wahai Muhammad, apa engkau akan tetap hidup? Malaikat maut tidak akan mencabut nyawamu hari ini, dan engkau akan senang dengan apa yang kau telah perjuangkan selama ini. Ataukah
engkau akan menyusul saudara-saudaramu di surga yang paling tinggi bersama para nabi, orang-orang saleh, para siddiqin, para syuhada. Pilih mana?" Maka Rasul mengisyaratkan tangannya ke atas. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, aku merasa Rasul sedang diberikan pilihan. Karena setiap para nabi diberikan pilihan mau hidup atau mati." Makanya Rasul kemudian menunjukkan isyarat telunjuk ke atas, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kata Rasul. Saya memilih ke atas, saya memilih ke atas. Maknanya Rasul memilih meninggal. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik dibandingkan di dunia. Maka Nabi kemudian terakhir mengucapkan, "Jagalah oleh kalian solat, jagalah oleh kalian solat, dan hamba-hamba sahaya kalian jangan zolim kepada mereka." Itulah ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengucapkan, "La ilaha illallah." Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tepat pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasul meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha melihat kematian suaminya berada di pelukannya. Dia tidak bisa bergerak. Apa yang harus dikatakan? Nabi sudah meninggal, sehingga Aisyah hanya berusaha teriak, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal." Maka orang-orang di samping pintu masjid yang dengar suara Aisyah itu langsung berteriak, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah." Akhirnya semua mengucapkan kalimat itu. Setelah betul-betul mereka mengatakan Rasul sudah meninggal, semua orang seperti tidak sadar. Ali menangis tidak sanggup berdiri. Utsman berderai air mata tidak sanggup berdiri. Aneh-aneh kelakuan para sahabat. Umar pulang ke rumahnya diambil pedang, kemudian mengancam orang-orang, "Siapa yang bilang Muhammad mati, ku penggal lehernya." Muhammad tidak mati, dia sedang pergi 40 hari seperti Musa, nanti akan kembali mematahkan tangan kaki orang munafik. Sungguh teman-teman, kala itu semua para sahabat bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup kehilangan baginda Nabi Muhammad. Mereka tidak siap. Kecuali satu orang yang tetap tegar ketika itu. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang menenangkan Umar. "Diam wahai Umar." Kemudian Abu Bakar masuk ke ruangan Aisyah. Kemudian melihat jasad Rasul yang sudah ditutup kain. Dibukanya kain, diciumnya kening Nabi oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Sungguh indah engkau wahai Rasul, baik ketika hidup ataupun mati. Kemudian diciumnya kening Nabi, ditutup kembali. Kemudian Abu Bakar keluar masjid. Dia masih melihat Umar lagi marah-marah. Terus dia naik ke atas mimbar. Kemudian Abu Bakar mengatakan di hadapan manusia, "Ya ayuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Wahai manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad? Muhammad sudah wafat. Tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah? Allah zat yang tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-144. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal atau dia dibunuh, kalian akan murtad lagi? Demi Allah, siapapun yang murtad dari agama kalian tidak memudaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur di antara kalian. Kata Anas bin Malik, demi Allah, ketika Abu Bakar membacakan ayat ini, seolah-olah ayat ini baru turun, padahal sudah turun dari zaman Nabi masih hidup. Semua tersadar bahwa Rasul sudah meninggal. Maka Nabi SAW kemudian meninggal di hari Senin, baru dikebumikan di hari Rabu. Setelah terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Maka dari sini berakhirlah sirah nabawiyah yang sudah kita kaji. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ini hanya saya ringkas saja. Untuk lengkapnya kisah Nabi Muhammad dari lahir, remaja, peperangan Rasul, Isra Mi'raj sampai beliau wafat, bisa kalian tonton di playlist sirah nabawiyah. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.